Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Revani Zalfa dari kelompok 5 dengan nomor NBN 205030035. Sebelumnya, saya di sini ingin memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Inge Aurelia Bakhtiar. Yang kedua, ada Arfi Mulyawati. Dan yang ketiga, ada Susan Syaira. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kelompok 5 akan membahas materi tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing, atau bisa disingkat juga dengan BIPA. Apa itu BIPA? BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan penutur asing. Pembelajaran BIPA memerlukan kurikulum bahan ajar. Di dalamnya termasuk buku ajar dan kamus dwi bahasa, metode pembelajaran yang tepat, dan media belajar audiovisual yang dirancang secara khusus. Perkembangan BIPA di Indonesia dan di luar negeri. 1. Perkembangan BIPA di Indonesia sejak pendiriannya dideklarasikan pada 12 Oktober 1999 di kampus UPI Bandung. Organisasi pengajar BIPA terus berkembang meskipun belum memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa aspek evaluasi pengajaran dan kerjasama BIPA kurang menarik perhatian, sedangkan aspek metodologi paling banyak diminati. Kajian kritis berdasarkan penelitian terutama dari perspektif pembelajar BIPA masih sangat langka. Pada abad ke-20-an, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat dan terus mengalami peningkatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Perkembangan BIPA di luar negeri. Pada Kongres Bahasa Indonesia 5, 1993, perkembangan BIPA di luar negeri sangat terlihat adanya keragaman motivasi sosial dan politik. Minat penutur asing mempelajari bahasa Indonesia memang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan. Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan BIPA kurang berkembang meskipun ada kemajuan, tetapi kemajuan itu sporadis, fragmentasi, tidak berkoordinasi, dan kurang bersinergi dengan program-program lain. Ada juga beberapa alasan mengapa BIPA kurang berkembang di 10 tahun terakhir. Yang pertama, karena arogansi lembaga penyelenggara yang merasa dirinya hebat. Yang kedua juga cara berpikir para penggiat BIPA masih bergulir pada tahun mikro, korpus bahasa, dan pengajaran. Yang ketiga, adanya konflik antar unit dalam perguruan tinggi dan penyelenggara BIPA. BIPA di Indonesia juga berbasis kurang penelitian. Selanjutnya ada rancangan strategi kebudayaan BIPA. Bila BIPA dilihat sebagai modul kultural, penyelenggaraannya mesti dilihat sebagai bagian dari strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan melalui BIPA adalah seni yang menggabungkan potensi akademik, sosial, psikologis melalui mobilitas prajurit-prajurit BIPA untuk mencapai tujuan. Kemudian ada program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dirancang dalam rencana kerja sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang pengajaran BIPA. Kedua, peningkatan kerjasama.
Ketiga, peningkatan peran dan penyelenggaraan BIPA. Keempat, pengembangan kurikulum. Kelima, pengembangan bahan ajar. Keenam, pengembangan sumber daya manusia. Ketujuh, pengembangan organisasi dan manajemen. Kedelapan, pengembangan BIPA secara online. Kesembilan, penyediaan laman. Kesepuluh, penyediaan fasilitas dan dukungan. Ke-11, pemberian beasiswa dan penghargaan. Ke-12, penyelenggaraan pertemuan BIPA. Ke-13, peningkatan pertemuan BIPA. Ke-14, pemberian dukungan terhadap pendirian Pusat Kebudayaan Indonesia di luar negeri. Ke-15, peningkatan penelitian kebipaan. Dan yang terakhir, penginvestasikan seluruh lembaga penyelenggaraan BIPA. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.